lakukan langkah pertama adalah luruskan niatnya dalam perjuangan ini. Nah, kalau niatnya sudah lurus bahwa dia masuk ke dalam perjuangan ini, maka dia insya Allah akan bisa paham, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Sahabat hijrah dimanapun berada, kita pada hari ini telah berkunjung di DTP PA 212 Riau, yaitu Dewan Tanfidz Provinsi Persatuan Alumni 212 Provinsi Riau. Persaudaraan Alumni 212 Riau. Yang hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ade Hasibuan, dan ada juga saudara kita Mujahid Hijrah Community, yaitu Akhina Sepra. Nah, ini kita mau bincang-bincang santai dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kita sudah bersama juga dengan Seprah Yandi, yaitu seorang pegiat ataupun para mujahid ilmu ataupun mujahid hijrah community. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini nanti kita buat di sesinya ini ada perbincangan antara apakah itu PA 212 dan apa yang kita dapatkan, untuk apa yang kita dapat untuk bisa kita duplikasikan ke pemuda milenial. Gimana untuk Aki Seprah semua? Ya. Nah, Bapak saya yang dipotong. Kelihatan ya, Bang ya? Nah, Bismillah. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Ustaz, afwan, di sini Ana Seprah Yandi Ustaz. Ya. Salah satu daripada anggota dari komunitas hijrah di Pekanbaru ini, yang kami namai komunitas ini dengan Hijrah Community. Hijrah Community Ustaz. Jadi Hijrah Community ini itu tergabung dari beberapa orang teman-teman yang awalnya ini terbentuk karena semangat bermajelis, semangat menuntut ilmu. Akhirnya juga tumbuh pula semangat untuk insya Allah sama-sama akan berjuang untuk membela agama dan negara, insya Allah. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami bersilaturahim kepada Ustadz, berbincang-bincang ya, untuk menguatkan semangat kami khususnya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi sebab untuk teman-teman yang di luaran, juga komunitas-komunitas yang lain untuk juga sama-sama ikut berjuang bersama kita, insya Allah Ustadz. Jadi nanti kami ingin bertanya beberapa hal, ya bincang-bincang santai lah Ustaz tentunya malam ini dengan suasana yang santai tentunya. Ya, mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk pembukaan mungkin ana ingin bertanya satu hal Ustaz. PA 212 ini
itu pergerakannya seperti apa, Ustaz? Apakah ini sejalan dengan yang kita tahu sejauh ini ormas yang sedang dibidik dan yang sedang disukai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yang sangat dicintai sekarang ini, yang betul-betul menjadi perhatian besar bagi umat Islam saat ini di Indonesia adalah FPI. Nah, kemudian muncul PA 212, Presidium Alumni 212. Apakah PA 212 ini adalah pecahan dari FPI atau bergerak sendiri, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Persaudaraan Alumni 212 itu adalah sebuah forum. Forum, bukan ormas. Jadi PA 212 itu adalah forum yang diisi oleh berbagai macam pergerakan di dalamnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah PA itu adalah pecahan dari FPI? Tidak. Jadi PA itu lahir karena merupakan satu anugerah. Anugerah yang Allah berikan ketika peristiwa 2 Desember tahun 2016, ketika itu umat Muslim, umat Islam di Indonesia berkumpul di satu tempat, yaitu di Jakarta, di Monas, dalam sebuah perjuangan dan semangat yang sama dalam menegakkan keadilan, karena pada saat itu ada peristiwa adanya penistaan terhadap Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 51. Nah, dari perjalanan itu sampai berdirinya pergerakan ini yang namanya PA 212 itu, ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam khususnya di Indonesia. Nah, anugerah itu kemudian dikemas terus dengan menguatkan rasa syukur kita dengan sebuah forum yang disebut dengan Persaudaraan Alumni 212. Nah, jadi PA itu bukan pecahan dari FPI, tetapi dia adalah bagian dari perjuangan bersama dari pergerakan yang ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Jadi sejalan antara FPI dengan PA 212. Harus sinergi. Jadi FPI, PA itu bersinergi di dalam perjuangannya. Nah, dia harus bersinergi karena FPI dengan PA itu imamnya sama. Nah, imamnya adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Nah, itu. Nah, untuk di Riau sendiri, Ustaz, di Riau sendiri kapan terbentuknya PA 212 ini, Ustaz? Persaudaraan Alumni 212 di Riau itu terbentuk dan dideklarasikan pada tanggal 16 November 2019. Namun dalam perjalanannya adanya kemarin musyawarah nasional kedua di Bogor, kemudian tanggal 15 November kemarin dilakukan kembali yang namanya musyawarah provinsi. Musyawarah provinsi ini adalah bagian untuk memperbaiki sistem yang sudah disepakati, sudah diputuskan, sudah dipersiapkan oleh Dewan Tanfiz Nasional. Jadi seluruh Indonesia itu dilakukanlah musyawarah provinsi di tingkat provinsi, musyawarah kabupaten dan kota di tingkat kota dan kabupaten. Nah, di Riau itu baru 1 tahun lah perjalanannya. 2019 dan kemarin baru tanggal 15 November kita baru menyelesaikan Musprop. Jadi bukan berarti ada masalah, enggak, tapi ini adalah perbaikan. Nah, perbaikan untuk menyamakan sistem kepengurusan yang sudah diputuskan oleh Dewan Tanfiz Nasional untuk dijalankan di semua tingkat, mulai dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Jadi untuk provinsi, tingkat provinsi alhamdulillah sudah terbentuk biasanya.
ya. Sudah melaksanakan diklat kemarin, sudah melaksanakan musyawarah provinsi. Alhamdulillah sudah dapat 8 nama calon rekomendasi pengurus inti. Nah, nanti kita tunggu untuk 8 nama ini siapa yang akan menakodai forum Persaudaraan Alumni 212 di wilayah Provinsi Riau. Nah, itu namanya DTP, Dewan Tanfiz Provinsi. Kalau di tingkat kota dan kabupaten namanya DTK, Dewan Tanfiz Kabupaten dan Kota. Nah, itu dia tuh. Nanti di kecamatan juga ada namanya Korcam. Di tingkat kelurahan ada namanya Kordes, desa dan kelurahan. Itu bentuk struktural. Untuk tingkatan kabupaten kota dan juga kecamatan, apakah juga sudah terbentuk? Belum. Jadi yang baru kita selesaikan adalah provinsi, kemudian kemarin diikuti 7 kabupaten kota pelaksanaan musko dan muskapnya. Jadi tinggal 5 kabupaten lagi dalam waktu yang mungkin baru, tapi karena ini komunikasi yang baik terus kita lakukan di kabupaten kota dan juga para alumni yang ada di wilayah Riau, sehingga respon untuk pembentukan kepengurusan secara garis perjuangan di dalamnya itu sangat mudah kemarin, artinya tidak begitu sulit bisa dilaksanakan, semuanya bisa berjalan lancar dan sukses, saya pikir. Ya. Baik, alhamdulillah kita dapatkan jawaban yang begitu memuaskan tentang PA 212 ini ya. Nah, jadi ini Ustaz, teman-teman kita yang di Hijrah Community ini khususnya, dan juga mungkin teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain, sahabat hijrah dan lain sebagainya, begitu kan Ustaz? Kalau seandainya mau ingin bergabung ikut dalam perjuangan PA 212 ini, salah satu syaratnya itu apa sih Ustaz? Ya, bagus. Jadi Persaudaraan Alumni 212 itu yang saya katakan tadi, dia adalah forum yang di dalamnya itu diisi dan dihimpun oleh berbagai macam pergerakan ormas Islam. Makanya syarat untuk kepengurusan berdirinya Persaudaraan Alumni 212 itu harus ada 5 perwakilan ormas. Jadi Persaudaraan Alumni itu bukan komunitas tersendiri, tetapi diisi di dalamnya oleh berbagai macam komunitas, lembaga, organisasi, ormas Islam dan sebagainya. Nah, bagi untuk kawan-kawan yang ada di komunitas seperti kayak Hijrah Community ini, boleh, bagus, bisa bergabung, karena di PA itu nanti ada namanya bagian jaringan. Nah, jaringan itu nanti dihimpunlah semua kelompok-kelompok yang ada. Jadi nanti dari Hijrah Community ada perwakilannya masuk di dalam kepengurusan Persaudaraan Alumni 212 yang nanti bisa melakukan konsolidasi di komunitasnya. Karena PA ini akan dijadikan sebagai kapal induknya. Nah, kapal induk dalam perjuangan umat ke depan. Nah, jadi PA itu merupakan kapal induk. Diisi oleh semua ormas-ormas pergerakan yang komando tertingginya adalah langsung kepada Habibana Habib Rizik bin Hussein Syihab. Nah, itu dia tuh. Jadi kan begitu Ustaz. Jadi teman-teman kita ini kan termasuk juga mungkin anak pribadi, karena istilahnya sejauh ini alhamdulillah selalu berusaha untuk istiqomah dalam berhijrah kan begitu. Juga kadang termotivasi dengan karena kita berimam besar kan kepada imam besar kita Habib Rizik. Kita juga pernah mendengarkan motivasi bahwa Rasulullah itu tidak hanya beribadah, tidak hanya puasa, tidak hanya sholat malam, tidak hanya zikir saja, tetapi beliau juga turun ke lapangan untuk berjuang membela agama. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Jadi ini salah satu motivasi teman-teman di Hijrah Community juga. Mungkin ada beberapa yang ingin ikut berjuang begitu Ustaz. Nah, jadi itu tadi, mungkin kedepannya kami yang di Hijrah Community ini, terkhususnya anda pribadi, mungkin ketika ingin bergabung di PA 212 itu, kemana kami akan mengadu gitu, akan ya langsung aja ke sini, ke DTP. Kami dari komunitas Hijrah Community nanti ingin bersama juga dengan kapal induk ini. Nanti mungkin ada perwakilannya nanti akan dimasukkan di dalam kepengurusan di PA dari perwakilan Hijrah Community. Nggak ada syarat yang
yang berat. Tapi yang harus ditanamkan ketika kita berhimpun di dalam perahu induk ini, dalam kapal induk ini, pertama luruskan niat. Jadi yang mau bergabung dengan persaudaraan alumni 212 siapa saja, yang harus dia lakukan langkah pertama adalah luruskan niatnya dalam perjuangan ini. Nah, kalau niatnya sudah lurus bahwa dia masuk ke dalam perjuangan ini, maka dia insya Allah akan bisa paham, insya Allah. Nah itu. Mungkin Akhi Sadam ada yang ingin menambahkan. Tafadhal. Ini sedikit Ustaz. Ini kira-kira untuk kedepannya kan Ustaz, untuk hijrah community ini apa saja yang kira-kira yang bisa kita duplikasikan nih Ustaz, yang dari persaudaraan alumni 212 ini yang bisa kita amalkan untuk kita-kita yang baru berhijrah, apa-apa saja yang harus kita persiapkan dan yang harus kita amalkan Ustaz. Ya, karena ini adalah hijrah community kan. Hijrah community itu suatu kelompok ya, atau suatu perkumpulan yang maknanya ingin membawa orang dari satu tempat yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya jauh dalam ketaatan menjadi dekat dalam ketaatan. Kan ini poin pertamanya. Ketika kita berada di dalam sebuah perkumpulan, apalagi yang namanya ada membawa kalimat hijrah tadi. Nah, yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di hijrah community adalah tetap harus berusaha ya, agar wadah ini, community ini tetap berjalan dengan istiqomahnya, tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, aktivitas yang positif, hadir di tempat-tempat yang baik, kemudian menghidupkan majelis-majelis taklim, menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di dalamnya. Itu harus dilakukan, jangan sampai hanya nama saja tetapi mereka yang berhimpun di dalam hijrah community itu tidak tahu apa yang mau diberikan kepada mereka, sehingga nanti yang istiqomah tinggal berapa orang saja, yang lainnya tinggal hanya masuk tapi tidak terbenahi. Nah, harusnya nanti dengan adanya hijrah community ini, antum-antum semua harus bisa membuat sebuah program atau konsep bagaimana hijrah community ini nanti hadirnya mereka di dalam ini dan bisa diselaraskan nanti untuk melakukan perjuangan yang lebih besar dan bersinergi dengan seperti misalnya dengan PA 212. Mungkin hadir dalam majelis-majelis yang ada, karena kita di PA kan juga akan ada juga pengajian-pengajiannya. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-teman di hijrah community untuk bisa hadir dalam pengajian bersama, atau mungkin hal-hal yang lain yang sifatnya nanti bernilai ibadah. Itu harus dilakukan, jangan sampai tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan Ustaz, ada ini yang akhir-akhir ini yang peristiwa-peristiwa terkadang yang terkadang dia membahayakan ataupun yang selalu mengganggu, yang kita bilang kita berimam besar ke Habib Rizik. Ini kita yang pada para pemuda-pemuda yang di hijrah ataupun di komunitas lainnya Ustaz, apa yang perlu kita lakukan nih Ustaz untuk saudara-saudara kita, untuk ya mereka harus diberikan penjelasan-penjelasan yang baik, penjelasan-penjelasan yang benar terhadap apa yang sekarang mereka pikirkan. Misalnya kita katakan tentang sosok dari Habibana atau IBHRS. Kalau mungkin mereka selama ini dapat informasinya di media sosial atau orang yang tidak paham dengan perjuangan Habib Rizik, ya ini mungkin bisa salah mereka mendapatkan informasi itu. Bisa saja mereka punya penilaian yang bermacam-macam, sehingga nanti terjadi karena ketidaktahuan jadi tidak simpatik. Nah, tugasnya kita ya, termasuk dari hijrah community ya,
untuk memberikan penjelasan-penjelasan ini dengan baik dan benar, siapa ini Habib Rizik, siapa, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana semangat beliau terhadap perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini harus dilakukan, jangan sampai tidak. Dan orang yang menyampaikan itu harus orang yang betul-betul tahu dan tepat supaya tidak salah. Dan saya kira mungkin ini tidak menjadi sesuatu persoalan yang harus kita besar-besarkan. Artinya untuk bagi para hijrah community, anggota-anggotanya yang belum paham, ya kita bisa sampaikan nanti, bisa misalnya antum bisa undang kita, misalnya dikumpulkan semua anggota-anggota di hijrah community, buat mungkin daurah, buat itu seminar, buat diskusi, buat dialog, supaya nanti ketika mereka ingin bertanya tentang Habib Rizik, mungkin kita bisa menyampaikannya dengan jelas siapa beliau. Nah, itu saja sebenarnya, ya kan? Ya, intinya seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi ada juga yang terkadang seperti ini, Ustaz. Ini terkadang menyakitkan kita juga, Ustaz. Kita yang berusaha untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran agama, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ada sekelompok orang yang kita jumpai itu, dia juga sudah berhijrah, sudah ikut di majelis, ya sudah rutin ikut ke pengajian, juga boleh kita katakan faham pada agama, begitu. Ya, juga menguasai beberapa keilmuan dalam bidang agama, begitu. Tetapi ada pernyataannya mengatakan dia berdalilkan kepada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dia katakan taat kepada pemimpin, kepada ulil amri itu adalah kewajiban, begitu, Ustaz. Nah, jadi siapa pemimpin yang terpilih maka wajib untuk ditaati. Jadi tidak ada hak kita untuk mencela pemimpin. Justru mencela pemimpin akan mendatangkan keburukan, begitu. Kalaupun ingin menasihati, nasihati dengan sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan, tidak boleh berdemo, membuat keributan, tidak boleh mengumpulkan orang banyak sampai nanti akhirnya menimbulkan macet jalan dan lain sebagainya, begitu, Ustaz. Ini pemahaman yang seperti ini, Ustaz, bagaimana kita menghadapinya? Karena orang seperti ini dia juga orang pengajian, Ustaz. Dia juga orang yang paham agama, begitu. Nah, jadi bagi orang yang awam terkadang yang ucapan seperti ini bisa membuat orang jadi lemah untuk berjuang, begitu, Ustaz. Ya, ini sunatullah. Ya, saya katakan ini sunatullah. Mereka paham dengan nilai-nilai agama, mereka belajar agama, mereka aktif dalam majelis, pengajian dan sebagainya. Tapi ternyata mereka juga memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Dan ini adalah sunatullah. Saya kira kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, saya kira kita tidak usah terlalu panjang lebar lah ya. Artinya yang siap berjuang silakan. Kalau dia tidak berjuang dengan cara berpikirnya seperti itu, ya sudah silakan, tidak apa-apa. Prinsipnya begitu. Tidak usah kita membuat sebuah argumen-argumen yang saya kira nanti akan menjadi persoalan baru. Dan ini sunatullah. Jadi ada yang siap berjuang, ada yang tidak siap berjuang, walaupun dia paham dengan agama yang mungkin dia pelajari selama ini. Dan itu memang sudah terjadi. Saya kira itu tidak menjadi masalah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, ya sudah, tinggalkan aja, nggak ada masalah itu. Yang prinsipnya adalah bagaimana kita tetap istiqomah terus berjuang dalam masalah apa yang kita yakini ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu intinya. Seperti itu. Oke. Cuman terkadang juga menyakitkan kita, Ustaz. Kadang ucapan-ucapannya itu, kalaulah dia tidak istilahnya tidak menyudutkan orang yang menjadi panduan kita, yang menjadi rujukan kita, begitu, seperti imam besar kita, begitu. Kita mungkin tidak akan meladeni dia, begitu. Tapi terkadang ada ucapannya yang membuat kita jadi sakit hati, menjelek-jelekkan, menyudutkan imam besar kita, begitu. Paling antum harus sampaikan dengan baik sama dia, ya kan? Sampaikan dengan baik. Kenapa dia harus berbicara seperti itu? Kita ajak diskusi aja, diskusi. Kita ajak diskusi, ya kan? Soal nanti dia suka atau tidak suka, yang penting kita lakukan aja dialog, diskusi sama dia. Mungkin saja mungkin hari ini memang dia membenci, mungkin saja hari ini dia tidak suka, mungkin suatu waktu dia akan suka. Nah, insya Allah seperti itu. Salam. Nah, intinya seperti itu. Tip. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, jadi diajak dialog. Ya, mungkin barangkali hari ini dia tidak suka, mungkin suatu saat nanti kebenaran itu sampai di telinganya, maka dia akan kembali bersama dengan kita. Dan ini sudah banyak yang terjadi kan?
awalnya tadi orang mencerca, benci, nggak suka, kadang kita dengar, aduh, kita merasa sakit hati karena imam kita disebut-sebut seperti ini. Tapi pada waktu tertentu nanti, ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, atau dia menemukan kebenaran itu, nah dia bahkan bisa menjadi orang yang terdepan membela imam besar kita. Yang penting kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap yang baik kepadanya. Tidak perlu kita harus mengikuti perbuatan yang mungkin menurut kita dia itu seperti itu, terus kita lawan dengan perbuatan seperti itu. Nggak mungkin. Insya Allah mungkin nanti dia akan diberikan jalan atau diberikan diberikan hidayah sehingga nanti dia akan mendukung perjuangan ini. Nah, saya kira sudah banyak itu. Tapi ini sunatullah. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu intinya itu. Kemudian Ustaz, juga ada teman-teman kita yang sebagian mengatakan seperti ini. Sudahlah, kita lebih baik fokus sajalah ngaji gitu, majelis ilmu gitu kan, karena cara kita untuk menerapkan syariat Islam itu, cara kita untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu ialah dengan cara kita bermajelis begitu ya kan, dengan cara kita beribadah saja, tidak perlu kita berkuar-kuar menjelek-jelekkan orang begitu. Yang penting kita lembut saja, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam itu menunjukkan kelembutan. Jadi kita fokus. Kalau kita memang betul-betul mau membela agama, maka kita mesti perbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita belajar saja untuk ilmu agama saja. Nah, sibukkan dengan amalan-amalan, sibukkan dengan ibadah-ibadah. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendatangkan mudarat seperti misalnya berdemo dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau bicara Islam rahmatan lil alamin itu kan tidak sepotong-sepotong. Dia harus utuh melihat 23 tahun dakwah Nabi. Nabi ketika dakwahnya ada yang lembut, dihina, dicaci maki, dilemparin kotoran, dia tidak melawan, dia maafkan. Ini pribadi, urusannya pribadi. Tapi ketika agama, ketika hukum, diobrak-abrik. Nah, kita lihat lagi 23 tahun dakwahnya Nabi ini, Nabi juga pernah memimpin peperangan. Ya kan? Nah, kalau urusannya udah urusan hukum, urusan agama, maka itu harus berada di depan. Jadi nggak cukup. Jadi kalau misalnya kita berbicara, ini kalau untuk melakukan perubahan, kita cukup di majelis saja. Majelis itu bagus, meningkatkan pemahaman kita terhadap agama, kita belajar dan sebagainya. Tetapi, ini kan Quran kan juga ada menjelaskan tentang penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk melaksanakannya. Ya kan? Kan ada dalam surat ke-3 surat Ali Imran, ya kan? 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara segolongan umatku untuk menyeru kebajikan, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada kewajiban. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu siapa yang siap ya harus ditegakkan. Karena sesuatu kebatilan, suatu kemungkaran itu tidak cukup kita dengan bermajelis, kita hanya sekedar sholat, kita hanya sekedar berdoa. Nabi apa yang tidak kurang selama kalau kita melihat perjalanan dari Nabi kita, ya kan? Kalau soal ibadah mungkin nggak ada tandingannya, sholat malamnya, zikirnya, nggak ada tandingannya. Kalau kita bicara apa lagi tentang Nabi kita, tapi kan Nabi selama perjalanan hidupnya kan beliau tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada yang siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya udah didukung. Yang nggak siap, ya sudah, dia tetap mendukung, mungkin dengan doanya. Kalau dia udah nggak siap lagi, nggak dengan doa, ya sudah tutup mulut saja, nggak usah banyak komentar. Jadi kita itu harusnya begitu di dalam tataran kehidupan umat itu harus seperti itu. Tidak saling menyalahkan. Yang siap berada di depan, kita dukung. Yang cukup hanya di tengah,
kita dukung. Yang hanya di belakang tetap kita dukung. Jadi tidak saling menjatuhkan gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang masih berpahamnya kita hanya mengaji dan sebagainya, mungkin ini proses mungkin bagi dia. Mungkin belum sampai dia untuk sampai kepada pemahaman yang seperti itu. Dan mungkin pelan-pelan nanti dia mengikuti pengajian, akhirnya dia sudah tahu dan mungkin ke depan. Karena kan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini kan perkaranya tidak semua orang yang bisa melaksanakannya. Beramar ma'rufnya mungkin banyak yang bisa melakukan, tapi bernahi mungkarnya mungkin sedikit yang bisa melakukannya. Nah, tapi yang penting saling menguatkan. Dalam perjuangan Islam itu, dakwah itu harus saling menguatkan intinya. Nggak boleh saling jatuh menjatuhkan, saling sikut menyikut, jangan. Ya kan? Yang siap beramal ma'ruf silakan berjalan. Yang nahi mungkar kita juga silakan berjalan. Nah, itu intinya tuh. Ini sentimen kelompok ini terkadang yang selalu dimunculkan. Iya, karena kan kita itu saya bilang tadi, karena di dalam perjuangan umat Islam, dalam jamaah umat Islam hari ini kan bicara sunnatullahnya. Tadi ada yang mungkin siap berjuang, ada yang tidak siap berjuang. Tapi yang tidak siap berjuang ini kadang-kadang berkomentar, kadang-kadang ini komentarnya bukan menguatkan, bukan menjaga persatuan. Tapi itulah modelnya kita, modelnya kondisi umat hari ini. Malah bisa melemahkan perjuangan. Iya, kita tidak perlu terpancing atau terbawa dengan arus suasana mereka ini. Yang penting dalam berjuang itu kita harus memantapkan diri kita untuk tetap istiqomah sebenarnya. Orang mau ceritanya apa, orang mau hambat, orang mau melarang, kalau itu masih dalam koridornya, dalam konteks yang diajarkan dalam syariat ini, kita nggak perlu ada keraguan. Seperti hari ini kita sangat intens dan sangat sangat istiqomah, tetap berada dalam komando IBHRS misalnya, contoh gitu. Apapun orang di luar sana mengatakan begini dan begitu, kita tidak boleh lemah. Karena kita meyakini bahwa apa yang dilakukan beliau itu tidak bertentangan di dalam syariat ini. Ya kan? Nah, itu intinya. Tapi kalau kita misalnya ragu, ketika kita berjuang tapi kita masih ragu, nah ini akan membuat goyah dalam perjalanan perjuangan kita itu. Iya atau tidak ini? Atau berani atau tidak? Akhirnya seperti itu. Jadi kalau kita, ya kalau saya begini melihatnya, kalau masalah guru kita seperti Habib Rizik, kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Kita nggak perlu khawatir. Karena kita yakin beliau itu sudah ada yang menjaganya. Yang kita khawatirkan adalah kitanya. Yang tadinya katanya kita siap sama beliau, apakah betul-betul itu nanti siap untuk bersama beliau atau untuk menjaga perjuangan beliau sampai akhirnya. Kan itu. Ya, karena kita kan belum diuji. Dengan nanti mungkin tekanan dari pihak ini, tekanan dari pihak itu dan sebagainya. Kan belum diuji. Kalau sekarang mungkin saja kita komando, tapi kan belum diuji. Nah, datang misalnya orang tidak dikenal, datang misalnya aparat, tiba-tiba menekan kita, apakah kita siap? Mungkin belum tentu kan, ukurannya kan belum ada yang jamin. Nah itu, nah sekarang ini kitanya sebenarnya. Nah, seperti itu. Seperti itu apa? Jadi bagaimanalah kiat-kiat yang mesti kita lakukan, Ustaz, untuk menumbuhkan semangat perjuangan ini tadi, Ustaz? Yang pertama tadi sudah saya katakan, pertama harus kita luruskan niat kita. Itu modal pertama. Ketika kita berjuang dalam perjuangan dakwah ini adalah niatnya harus diluruskan. Kalau niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perjuangannya senantiasa akan diberkahi, diridhoi dan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau niatnya karena hal-hal yang lain, nah ini yang akan menjadi masalah di perjalanan dia. Bisa saja nanti dia futur, bisa saja nanti dia goyang, bisa saja dia nanti tidak siap dan sebagainya. Jadi niat itu harus diluruskan. Kalau untuk kita ini, Ustaz, kita ingin mengajak teman nih, mengajak kawan-kawan komunitas yang sudah hijrah, karena kita tahu orang-orang yang sudah ngaji ini tentu kan dia sedikit banyaknya sudah update lah tentang kekinian begitu, Ustaz, tentang antara agama dengan masalah politik juga kan begitu, dengan keseharian. Bagaimana cara kita untuk mengajak mereka supaya juga mau satu frekuensi sama kita ikut berjuang, sama-sama berjuang, Ustaz? Caranya
antum apa namanya dibuat sebuah sebuah event atau sebuah kegiatan, ya kan? Kemudian menghadirkan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan perjuangan ini. Dan itu harus continue supaya nanti mereka itu transfer pemahaman perjuangan itu dia balance dari hal-hal yang masuk ke dia itu dari luar. Karena yang dari luar ini kan banyak nih. Media sosial, pembicaraan orang, kadang yang menyampaikan ini nggak paham ini. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa menghidupkan misalnya antum mau mengajak ini kawan-kawan dari komunitas hijrah ini, hijrah community ini untuk bisa sama frekuensinya, paham dengan perjuangan ini, maka kalau ada majelis antum bisa bawa hadir, atau antum bikin acara diskusi dialog, atau mungkin nanti silaturahim, kemudian mempertanyakan atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perjuangan ini, bagaimana bisa tetap istiqomah dalam barisan ini. Nah, seperti itu. Itu harus dilakukan. Kalau hanya sekedar kita hanya say hello saja, itu tidak akan bisa dia paham. Karena ini butuh waktu juga. Karena orang yang baru hijrah itu kan tidak langsung bisa cepat mengikuti. Nah, karena dia sedang mempelajari, menggali dulu nih. Digalinya dulu nih, ini gimana nih? Ini arahnya gimana nih? Ini nanti endingnya gimana nih? Ini siapa nih? Kan begitu tuh. Nah, kalau semakin banyak kita memberikan penjelasan-penjelasan itu dengan baik, insya Allah nanti dia akan bisa terimbangi, ya kan? Akhirnya dia bisa mengikuti bagaimana arah perjuangan itu. Diedukasi mereka, harus diberikan edukasi. Nah, kalau nggak diberikan edukasi, ya kita yakin itu masih lemah, ya kan? Karena ini kan media ini kan dahsyat sekali, membuat sesuatu informasi itu tidak berimbang. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi memang sebagian teman-teman ini saat mau ikut bergabung ke komunitas hijrah seperti ini, itu gambaran awal mereka itu kalau komunitas ini itu nanti ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, minum kopi. Nah, itu yang membuat mereka tertarik untuk gabung di komunitas ini, tanpa mereka tahu untuk kedepannya itu seperti apa mereka harusnya di komunitas ini, begitu. Ya kan ada leader, kayak antum sebagai leadernya nih, sebagai penggeraknya nih. Maka mereka yang sudah berhimpun tadi, dibuatlah konsep lagi ke depannya. Supaya ini ada rutinitas. Mungkin per pekan. Misalnya ngumpul, walaupun dia rileks, santai, tapi masuk perkara-perkara perjuangan. Dengan narasumber yang jelas. Diskusi tentang perjuangan dengan bahasa-bahasa yang jelas. Jadi harus dibikin begitu. Jangan sekedar nanti dikumpul-kumpul, minum-minum kopi, sudah tuh cerita-ceritanya cuma kosong, habis waktu sudah tuh pulang. Nggak dapat. Jadi pelan-pelan. Mungkin kalau settingannya mungkin dengan berkumpul-kumpul di tempat-tempat kafe atau tempat-tempat yang nggak biasanya, mungkin nggak di majelis, tapi orang mau datang berkumpul, ini memancing. Menarik mereka dulu berhimpun, kemudian baru masuk pemahaman-pemahaman perjuangan itu. Nah, intinya begitu. Harus ada program. Jadi antum-antum membuat program di dalam hijrah community itu. Jangan sampai tidak ada program. Program itu bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, membawa nama hijrah community ini, kemudian orang berkumpul, sudah itu tidak ada substansinya. Jangan, tetap programnya ada. Nah, setelah orang berkumpul, apa yang harus dilakukan untuk menguatkan orang yang berkumpul ini? Nah, nanti besok apalagi program yang harus dikuatkan lagi sama dia. Nah, ketika ini bisa bertahap, insya Allah dia akan kokoh di dalam community itu. Dan dia menemukan suasana batin dia, apalagi kalau dia bawa nanti ke dalam ketaatan kepada Allah. Harus dilakukan seperti itu. Jangan kosong, ya kan? Karena kita kasih contoh seperti di Indragiri Hulu ada namanya Pemuda Hijrah, ya kan? Nah, mereka membuat kegiatan tabligh akbar. Semua panitia, pengelola, semua operator itu dilakukan oleh Pemuda Hijrah. Kemudian mereka datangkan misalnya ustaz-ustaz dari Jakarta. Kemudian mereka bawa keliling di Inhu, masuk masjid ini, masuk ini. Nah, orang yang lihat itu orang dari Pemuda Hijrah. Nah,
Ketika dia masuk di satu tempat, ada anak-anak muda yang lain mau pingin juga bergabung, itu terpanggil karena programnya membuat mereka semangat, tertarik dia. Oh, ternyata berhimpun di Pemuda Hijrah ternyata mengasihkan. Nah, mengasihkan berkumpul, kemudian mendapat ilmu, kemudian mendapat semangat, kemudian mereka mendapatkan kebersamaan di dalam perjuangan. Nah, jadi hidup. Tidak hanya sekedar bertemu saja, sudah itu selesai acara kosong, enggak seperti itu. Dia terorganisir, harus terorganisir. Nah itu, namanya aja kan sudah community, perkumpulan, berarti kan sudah ada berkumpul. Nah kalau tadi saya dapat informasi dikatakan jumlahnya sekarang sudah hampir 70, ini kan udah lumayan ini. 70 nanti bawa lagi satu, informasikan. Kalau 70 bawa satu orang udah 140 pula lagi. Nanti bulan depan bawa lagi satu orang bawa lagi ke dalam community ini. Jadinya berapa? 210. Akhirnya terus berkembang. Ah, itu kan banyak program yang bisa dibangun itu. Ini Ustaz, untuk menambah semangatnya para kita yang istiqomah di hijrah ini Ustaz kan. Apa nih biar kita lebih sabar lagi Ustaz untuk jalanin prosesnya nih. Apa kiat-kiatnya kira-kira Ustaz? Maksudnya proses sabar ini maksudnya gimana? Biar kita lebih sabar lagi Ustaz. Sebab kita kan dari yang 79 orang ini misalnya kita hanya 10 orang yang istiqomah misalnya Ustaz. Jadi yang 10 orang ini bagaimana biar lebih sabar untuk mengajak yang Iya, ini kan jalan dakwah. Jalan dakwah, jalan mengajak kebaikan itu memang banyak suasana yang akan dihadapi bagi pelakunya. Misalnya kayak antum mau mengajak orang, tiba-tiba sekian lama tiba-tiba rupanya nggak istiqomah, besok melakukan lagi. Yang penting kitanya harus luruskan niat tadi. Kalau dia kuncinya di niat itu. Kalau niat kita udah lurus, pasti keistiqomahan itu akan terjaga walaupun nanti situasi di depan itu ada yang mungkin nanti berkurang, tapi kita bukan masalah itunya, tetapi karena keistiqomahan tadi terus berbuat, maka dia akan memberikan hasil. Hasil itu nggak usah antum pikirkan ini dapatnya. Penting kita berbuat, hasil itu nanti biar Allah yang berikan itu. Nah itu. Nah, cara yang keduanya ya perbanyak atau tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tunjukkan bahwa diri kita juga sesuatu yang baik daripada yang akan dilihat dari orang-orang yang akan ikut sama kita. Kita mau bawa mereka dalam sesuatu yang baik, tapi kitanya juga belum belum ada sesuatu yang kitanya pun misalnya kita mau bawa dia untuk yang tadinya nggak sholat, terus kitanya juga nggak sholat, kan nggak mungkin buat begitu tuh kan, nggak mungkin pula gitu kan. Nah, jadi harus dari kita juga, insya Allah itu, karena dalam perjalanan kita mengajak kebaikan itu pasti ada hasilnya, insya Allah itu. Nah itu, tetap harus istiqomah kuncinya itu. Nggak masalah kalau masalah sekarang antum 10 orang, ya kan? Kalau 10 orang istiqomah, nah itu bisa akan mendapatkan hasil 100 orang. Intinya itu. Iya, nggak usah kita bingung nih hasilnya gimana. Hasil itu biar serahkan sama Allah saja, ya kan? Nah, maka tadi saya bilang kan kembalinya kan kepada niat ini sebenarnya. Nah, orang kan mengikuti suatu perkumpulan itu kan kadang-kadang niatnya macam-macam itu di awal itu. Nampaknya iya, tapi niatnya udah macam-macam. Mungkin mau pingin dapat kawan saja, atau mungkin nanti berkumpul-kumpul udah bisa say hello, atau nanti bisa tanya hal-hal yang lain. Nah, tapi intinya seperti itu kondisinya. Baik Ustaz, untuk closing ini Ustaz, mohon berikan kami satu nasihat, satu petuah agar kami senantiasa bisa istiqomah di dalam berhijrah, terkhususnya lagi juga mau sama-sama ikut berjuang dalam membela agama, bangsa dan negara Ustaz. Ya, saya hanya bisa menyampaikan pada kesempatan malam hari ini khusus kepada teman-teman di Hijrah Community, ya, untuk senantiasa tetap istiqomah ya di dalam melakukan kebaikan, di dalam mempersiapkan diri untuk berjuang membela agama ini, istiqomah ya. Nah kemudian
bagaimana teman-teman di Hijrah Community bisa terus melakukan aktivitas edukasinya kepada kepada umat, kepada para pelaku-pelaku hijrah yang mau hijrah ini, mengajak mereka untuk membawa mereka untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terus melakukan silaturahim, perbanyak silaturahim. Silaturahim dengan semua elemen-elemen yang ada, semua pergerakan-pergerakan yang ada. Baik itu dari ormas Islam, pondok pesantren dan sebagainya. Harus rajin. Harus rajin. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Hijrah Community. Jangan kendor. Ya, perjalanan ini memang panjang. Ya, mungkin lebih panjang daripada umur. Jadi dakwah ini panjang, lebih panjang dari umur kita. Jadi jangan kendor. Setiap perbuatan kita insya Allah akan memberikan nilai kebaikan sesuai dengan niat kita. Nah, makanya ini harus dipertahankan dengan baik, ya. Dan saya berharap dengan kesempatan malam ini teman-teman dari Hijrah Community, kita di PA ini tetap membuka kebersamaan. Kalau nanti mau berhimpun, ya kan, karena di PA 212 Riau ini kan ada dari Matrul Anwar, dari IKADI, dari ISK 165, nah, pengurusnya tuh ada, dari FPI-nya juga ada, ya kan, kemudian dari teman-teman IKMI, MDI, ada semua perwakilannya yang berhimpunnya seperti. Nah, nanti ada komunitas dari Hijrah Community, nah, berhimpun, itu lebih bagus. Nah, kita bersama-sama di dalam kapal induk ini. Nah, insya Allah. Alaikum bil jamaah. Jadi ini penting. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa dibangun terus. Nah, jangan sampai jangan sampai kendor. Tetap azam itu dikuatkan. Nah, pokoknya yang namanya kita berjuang untuk agama ini pasti ada tantangan-tantangannya. Tapi tantangan-tantangan itu bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi ketika kita senantiasa tetap berada pada relnya. Relnya yaitu tidak lepas dari apa yang diajarkan di dalam syariat ini. Kuncinya ada di situ tuh. Insya Allah saya yakin nanti Hijrah Community ini bisa melakukan kebersamaan di dalam perjuangan, terutama di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Ustaz. Mohon doakan juga kami Ustaz, semoga senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan Hijrah Community ini menjadi salah satu asbab hidayah bagi umat, bagi kaum milenial untuk mau berhijrah, mendekatkan diri dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah dan Rasul, terlebih lagi juga ikut berjuang dalam membela agama, bangsa dan negara Ustaz. Itu harus. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas waktu yang Ustaz berikan kepada kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga Hijrah Community dan juga PA 212 bisa bersinergi. Kami bisa istilahnya mendapatkan pencerahan untuk kedepan yang lebih lagi daripada ini. Insya Allah. Nanti pokoknya kita siap. Misalnya nanti Anda mau kumpulkan kawan-kawan yang hampir di satu tempat, atau nanti kita undang di sini. Kita undangkan nanti beberapa guru kita yang lain. Kita bisa saling menguatkan, saling diskusi, supaya nanti mereka itu frekuensinya sama gitu. Insya Allah. Itu intinya. Salah. Baik Ustaz, saya kembalikan lagi ke moderator. Tutup. Baik, ya. Karena sudah larut malam juga, karena sudah dapat kita tadi pencerahan dari guru kita, dari Ustadz Ade Hasibuan, baik tentang tema perjuangan juga beliau sampaikan, juga tentang keistiqomahan untuk selalu dalam berhijrah dan terlebih lagi dalam hal perjuangan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.